ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat-sahabat Gus Idris Official. Kali ini kami dapat datang lagi ke sini. Cuma bertiga. Kenapa cuma bertiga? Karena yang pertama, alhamdulillah dukunya sudah tobat. Yang kedua, Gus Idris dan tim sekarang lagi ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan yang lebih penting dari ini. Insya Allah, walaupun cuma bertiga, kekuatannya wahidun ka alfin, 1:1000. Gitu ya? Amin. Master Ferry aja, kalau saya biasa aja. Ya sebelum itu gini sahabat, ini Neng Lala punya YouTube baru sahabat. Ya. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow, subscribe. Jadi kemarin memang sempat saya, walaupun sampai sekarang sih saya kurang setuju kalau misalnya Neng Lala ini ikut. Tapi kalau saya ngelihat netizen itu, ya Allah, banyak yang hujat. Jadi saya tuh walaupun saya nggak setuju, tapi saya ada di dalam hati saya juga, ya Allah, kasihan ini. Iya, sampai dikatain kalau perempuan nggak benar gitu loh. Kalau dibilang, mohon maaf ya sahabat, mungkin agak keras, cari muka atau segala macam. Saya menjadi saksi sahabat. Kalau misalnya emang Mbak Lala ini emang orangnya cari muka, nggak mungkin beliau itu di pondok. Dia jadi admin, dia paling rajin. Jujur, saya jadi saksi, dia yang paling rajin jadi admin. Padahal nggak ada yang lihat. Lah, sekarang Gus Idris percaya sama Mbak Lala untuk menjalankan YouTube, untuk menjalankan channel. Insya Allah nanti Mbak Lala didampingi yang kameramen sendiri itu adiknya sendiri. Mungkin kalau misalnya Master Ferry mau nemenin, nggak apa-apa. Tapi saya sudah usul dan insya Allah mulai besok Mbak Lala akan dikameramenin sendiri sama adiknya sendiri, gitu ya Mbak Lala. Ya, semoga. Untuk pesan untuk saya sendiri terutama pribadi dan untuk Mbak Lala. Ya Mbak Lala itu channelnya apa gitu, promosikan. Biar Neng Lala. Biar penasaran. Jadi gini, pesan buat saya pribadi, kami pribadi, untuk Master Ferry dan untuk Mbak Lala dan untuk semuanya. Allah itu pernah memuji para sahabat Nabi. Kenapa? Ketika sahabat Nabi itu berdakwah, berjuang di jalan Allah, mereka merasakan pahitnya perjuangan. Mereka dicaci, dimaki, diejek, dilempari batu, dihinakan segala macam. Tapi Allah memuji, wala yakhafuna laumata laim. Mereka nggak pernah takut dengan cacian dan makian. Maka pesan untuk saya pribadi, untuk Mbak Lala dan untuk Master Ferry, ketika ada orang yang menghujat atau orang yang mencaci atau orang yang memaki, ingat para sahabat dulu. Ketika Allah memuji para sahabat-sahabat Nabi, wala yakhafuna laumata laim. Allah sudah memuji para sahabat, mereka tidak pernah takut dengan cacian dan makian. Maka mari kita benarkan niat. Insya Allah semoga kita bisa beritiba kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Amin, amin. Lah karena penasaran, sahabat sudah penasaran, mungkin ada yang sudah tahu. Channelnya Mbak Lala ini adalah Neng Lala Official. Dan Master Ferry Official. Dan saya pribadi alhamdulillah diberikan amanat untuk mengisi di channel Umi Lifah Official. Yang belum subscribe Umi Lifah Official, Neng Lala Official atau Mas Ferry Official, silahkan di subscribe. Diniatkan untuk sodakoh, diniatkan untuk tolabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Karena niat kami utama
adalah untuk berdakwah dan untuk edukasi, untuk diambil pelajarannya. Namanya aja Pondok Al-Hikmah ya. Iya, betul. Ya, sebelum itu ya seperti biasa kita buka dengan sholawat, karena namanya sholawat itu dengan keadaan hati apapun, naudzubillah, walaupun dengan riya, dengan sombong ataupun dia ikhlas, insya Allah akan tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sebentar Mas Versi, boleh pinjam sorbannya? Ini nggak sopan ini pakai kaos. Soalnya tadi keburu-buru tadi Mbak Lala ini, aduh. Saya lagi masalah ya. Enggak Mbak Lala enggak. Ya, insya Allah mulai besok Mbak Lala akan dikamerakan sendiri sama adik kandungnya sendiri. Udah, monggo sekarang sholawat dulu Mbak Lala, dipimpin sholawat. Ayo, Mr. Ferry, selawat Mr. Ferry. Saya tuh jadi ingat ada kata-kata seperti ini. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Yang artinya Islam itu harus cerdas, harus berilmu. Kalau bodoh, berdosa. Terus ada Islam itu harus kaya. Kalau miskin, berdosa. Dan Islam itu harus menang. Kalau kalah, berdosa. Seperti itu. Okay. Ya kalau kaya, miskin dan segala macam mah takdir itu Mbak Lala, gimana? Gimana ya? Identik gitu loh. Ya, yang penting ada kaya, ada miskin, ada ini, semuanya tuh ada ininya. Yang penting kita memperjuangkan agama. Tapi benar yang dikatakan Mbak Lala. Tadi apa yang terakhir Mbak Lala? Yang terakhir apa tadi? Apa? Harus menang. Iya, Islam itu harus menang. Harus kalau menang. kalah itu berdosa. Harus menang. Karena apa? Allah sudah janji, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allah tuh sudah janji, sudah dawuh di Al-Qur'an. Katakanlah yang benar, itu benar. Dan kebenaran itu pasti akan menang. Iya. Apapun, gimana pun caranya. Dan yang zolim, yang salah, pasti akan ketahuan dan pasti akan kalah. Itu yang zolim. Nah, jadi seperti itu sahabat. Gitu Mbak Lala. Gimana Mbak Lala ini? Ya nggak apa-apa, namanya orang kalau pertama di kamera mungkin ya seperti itu sahabat. Apalagi ya sekarang pokoknya intinya kita mau datang ke dukun biar nggak lama-lama berbincang-bincang. Mbak Lala sekarang dimulai dengan sholawat. Iya. Shallallahu Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Ghuraba'u wa li ghairillahi la nahmil jibal. Allah. Ghuraba'u wartadaynaha syi'aran lil hayat. In tasal anna fa inna la nubali biqwa. Nahnu jundullahi dauman darbuna darbul ubah. Ghuraba 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 La nubali bil quyud bal sanamdi bil khulud. La nubali bil quyud bal sanamdi lil khulud. فلنجاهد ونناذل ونقاتل من جديد. غرباء هكذا الأخرار في دنيا العبيد. غرباء 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 كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوح صباحا ومساء. كم تذاكرنا زمانا يوم كنا
su'ada bi kitabillahi natluhu sabahan wa masa Kuraba غربا 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 Masya Allah, itu selawat apa? Selawat apa itu Mbak Lala? Kok saya langsung ngantuk ya? Loh, tumben bilang ngantuknya itu ngantuk karena nggak enak atau karena Enggak, karena enak itu. Karena nggak hafal. Tadi tuh mata saya itu melotot, sekarang sudah ngantuk ini. Ya Allah. Mendengar suaranya Mbak Lala. Mohon maaf ya sahabat, kalau saya nggak ikut sholawat itu takutnya rusak sahabat. Pales suaranya ya. Ya namanya falikuli syai'in maziyatun sahabat. Nah, makanya ulama-ulama itu kan dawuh, la tahtakir mandunaka falikuli syai'in maziyatun. Jangan kamu itu hina orang selain kamu, makhluk selain kamu. Karena setiap orang itu pasti punya kelebihan. Belum tentu saya yang misalnya belum tentu Master Ferry misalnya, Master Ferry kan sakti kan. Belum tentu Master Ferry yang sakti itu lebih baik dari Mbak Lala yang kelihatannya lebih kalem. Nah, seperti itu. Sama juga mungkin kelihatannya saya kadang-kadang dalil. Nah, belum tentu saya itu lebih baik, lebih alim, lebih soleh daripada Mbak Lala. Ustaz, Nah, seperti itu. di antara kalian berdua saya akui saya yang paling bodoh. Lah, enggak usah. Dengar dulu, Enggak, tapi saya pingin seperti kalian berdua, pingin hafal berselawat. Saya pingin juga Ustaz. Justru saya yang iri sama Master Ferry. Dikala orang-orang yang sudah seumuran Master Ferry sudah tinggal menikmati kehidupan, tapi Master Ferry masih mau berjuang, masih mau berjihad, masih mau menegakkan agama Allah. Itu saya yang bikin iri. Saya iri, yang iri harusnya iri saya. Saya harusnya iri sama Master Ferry. lagu ini tuh cocok buat perjuangan kita Allah. ya, yaitu fal nujahid wa nunadzil wa nuqatil min jadid, yang artinya maka marilah kita berjihad dan berperang dalam berjuang dari sekarang. Masya Allah. Mau perang sama siapa Mbak Lala? Mau perang sama siapa? Dukun. Oh, Masya Allah. Udah kalah kok dukunnya Mbak Lala gimana sih? Oh iya, Oh, takbir dulu, takbir. kita harus berjuang melawan kemungkaran. Wes langsung aja. OTW langsung. OTW. Jadi kita tuh nggak boleh sepaneng sahabat. Kita senyum aja dapat pahala. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum. Mana Gus Idris? Gus Ya, Idris. kami mohon maaf Gus Idris, Oh. terus Bang Raditnya sama Kang Fajar ya. Ya. Sama tim lain nggak bisa datang, soalnya emang lagi ada keperluan, lagi ada pengajian. Saya mau berterima kasih sama Gus Idris. Oh iya. Ya gimana? Mau nggak ada ya? Nanti saya sampaikan Mas ya. Saya sampaikan. Ini kami Karena sampaikan. Sekarang Gusnya lagi diundang pengajian sama itu berapa orang tadi itu yang berangkat Ustaz? Sekitar 30 orangan. Pokoknya ada 2 elf kok tadi. Nah, 2 elf rombongan. Bukan 3. Dua elf tadi. Berterima kasih. Alhamdulillah ibu saya sudah sembuh. alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah buat Gus Idris. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya ingin menjadi muridnya. Allah, alhamdulillah. Boleh Mas. Karena di sana itu kalau menurut saya ya malam Minggu dan malam Senin di sana itu ya selalu aktif berselawat. Makanya kalau sampean bisa bergabung dengan Pondok Trikul Jannah, insya Allah kedepannya akan lebih baik. Iya, kita bersolawat bersama-sama, kita berjuang bersama-sama gitu, dalam menegakkan agama Islam. Ya, langsung. Saya mau iya, kami kita mau sini mau jenguk. Ya. Mau jenguk. Boleh. Gak apa ya. Gimana keadaan ibu yang sekarang? Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Kok astagfirullah? Alhamdulillah. Gimana? Permisi ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini loh kelebihannya Mbak Lala. Istighfar setiap saat. Istighfar itu sahabat. Istighfar itu amalannya para anbiya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Doa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Ya Allah. Alhamdulillah. Selamat malam Ibu, maaf nih kita mengganggu. Bu, ampunten Bu, ampunten. Apa itu ampunten itu? Ustaz? Kapunten, kapunten. Mohon keadaannya. Alhamdulillah.
Ngapunten Ustaz ya. Umum Jawa itu ya Ustaz ya. Ya, kita bisa bicara sekarang. Ya, alhamdulillah. Badannya sudah mulai bisa enak digerakkan, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya Allah. Ya Allah, Masya Allah. Tetap mengamalkan apa yang dianjurkan ya Bu, tetap berzikir, bersolawat, tetap ingat Allah ya, biar selalu dijaga oleh Allah. Ya, kami ikut senang juga melihat ibunya sudah membaik. Tadi ibu pas lama kepingin ketemu Gus Idris juga mau berterima kasih karena diberi kesembuhan juga sih. Tapi kami dari tim Gio mohon maaf sekali Gusnya tidak bisa datang Ibu. Lagi ada pengajian. Cuma titip pesan, titip salam. Semoga selalu dijaga. Amin. Doa mendoakan. Amin. Amin. Ibu kalau mau ketemu Gusnya, insya Allah setiap malam minggu Gusnya hadir di pondok. Diajak ke Di pondok. Iya. Pondok pesantren Thoriqul Jannah, Ngacung Babatan, Bu. Babatan. Iya. Oh. Nanti di share lokasi sama Mas siapa sih? Mas Andre. Mas Andre ya. Nanti berangkat sama. Ya sekalian saya mau iya ke sana. Iya. Mau berterima kasih sama Gus Idris ya. Iya. Ibu kemarin kan sudah dikasih Quran Istanbul ya? Iya. Itu kalau bisa dibaca setiap hari. Kelihatan nggak Bu? Susah. Terlalu kecil Ustaz. Kecil ya? Mana? Pakai Itu kan ini. isinya kan sama Al-Quran. Pakai kaca pembesar. Bener ini pakai kaca pembesar. Gak percaya pakai kaca pembesar. Iya, cuma kan sekarang tuh sulit gitu loh ya. Kan itu sama aja di Al-Quran. Oh sama juga. mbaknya dibacakan ya mbaknya ya. Soalnya nanti di akhir zaman Al-Quran tuh naik ngadu ke Allah. Ya Allah, gimana nih ya Allah? Umat-umatnya Kanjeng Nabi sudah ninggalkan aku. Mungkin ada yang baca aku, tapi cuma sampai kerongkongan aja. Gimana nih ya Allah? Nanti ya. Indonesia. Nggih. Kalau bahasa Arab nggak bisa. Oh. Kalau bahasa Masya Allah. Ya nggak apa-apa sebisanya. Diniatkan. Diniatkan. Nah itulah udah tanda kiamat. Yang penting selain Quran itu dibawa juga dibaca, kalau bisa difahami maknanya juga diamalkan. Kan mungkin mbaknya bisa ngaji di dekat ibunya gitu kan, ibunya juga bisa mendengarkan, karena orang yang mendengarkan Al-Quran itu sama saja juga membacanya ya. Kanjeng Nabi juga sudah wanti-wanti, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kanjeng Nabi sudah dawuh nanti suatu saat kaumku itu bakal meninggalkan Al-Quran, melalaikan Al-Quran. Ya jadi jangan sampai kita punya Al-Quran cuma kita pajang, kita taruh, nggak, kita bawa kemana-mana. Dulu saya diijazahkan, disuruh sama kiai saya kalau bisa kemana-mana bawa Quran, walaupun Quran kecil, Quran saku. Nah itu kan Qurannya kan kecil, insya Allah ya dibawa kemana-mana, walaupun kita belum bisa memanfaatkannya sepenuhnya, belum bisa baca Arabnya, insya Allah tetap ada manfaatnya walaupun hanya dibawa gitu. Oh iya, ngomong-ngomong ini siapa? Mbaknya jenengan? Mbak itu dari kemarin itu cuma di dalam kamar aja, nggak tahu sekarang. Coba coba dilihat aja. Aku kok Dari khawatir kemarin. mulai kemarin nggak tahu Ibunya dijaga aja nggak apa-apa. Iya. Di sebelah situ mas ya, Gimana? sebelah sini. Mas. Duh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tangannya kenapa itu? Panas nih, Ustaz. Kenapa? Ya Allah. Kok bisa kayak gini? Kenapa ini? Kenapa ini dari kapan, Bu? Kemarin ini sudah 3 hari inilah. Ya, inilah. Pantas beberapa hari nggak kelihatan. Ya inilah kena azab. Sampean itu udah kayak gitu kan masih aja songong. Udah, kalian kenapa kesini lagi? Udah, kalian sana. Aku udah nggak apa-apa. Bu tahu nggak, Bu? Itu jenengan sudah kena azab dari Allah. Azab apa? Enggak. Loh, jenengan kayak dikasih seperti ini. Masih belum berasa aja, Bu. Masih belum kapok aja, Bu. Ini peringatan dari Allah. Jenengan sudah berbuat yang buruk kepada ibunya. Kalau mau ceramah ya di sini ya. Oh, di mana, Bu? Loh, Di gimana, Langgar. Bu?
Iyalah. Oh, dilanggar udah alim-alim soleh. Yang diceramain itu orang-orang yang belum paham. Gimana sampai? Aduh panas ini. Waduh panas. Tuh, panas. Iya. Makanya jadi orang itu jadi orang baik, Pak. Iya. Bisa azab itu sampai Pak. Pak coba geser bentar Pak, saya mau duduk capek ini Pak. Saya duduk di sini ya. Amit gimana Pak? Ya Allah. Pak sampean ini sampean sadar nggak kesalahan sampean itu gimana? Masalahnya sampean masa nggak sadar sih? Jadi saya sadar nih. Tobat saya ini. Masa kalah sama dukunnya aja udah tobat kok sih mana sampean. Mr. Ferry duduk di atas aja. Ibu nggak tobat juga, Bu. Enggak Tobat mau. saya ini. Astagfirullahaladzim. Bu masih nggak sadar aja, Bu. Ibu tuh udah berbuat buruk pada ibunya jenengan. Walaupun itu bukan ibu kandung, itu mertua. Tapi hukumnya mertua itu sama saja dengan ibu kandung, Bu. Udah, jangan banyak ngomong. Kalau ceramah yang di sini. Iya, harusnya di sini. Ibunya nggak ngerti-ngerti. Udah, kalian keluar. Ibunya nggak ngerti-ngerti ya, makanya kita kasih tahu, Bu. Bapaknya aja lo nggak atos ini hatinya Bu, masuk sampai kalah tuh. Astagfirullahaladzim. Berarti yang bikin niat buruk tuh sebenarnya ibunya ya, maksudnya mempengaruhi bapaknya. Bapaknya juga ini terpengaruh. Bapak, Ya. Bapak sadar kan? Ya ini saya minta tolong tidak kuat ini saya ini kita. Gimana rasanya Pak? Panas. Panas sakit apa enggak? Ya sakit ini. Nah, itu loh Pak, itulah yang dirasakan sama ibunya sampean itu kemarin. Ya Allah. Bapak mau sembuh? Ya yang tolong menyembuhkan ini sudah ada kuasa saya ini. Yang menyembuhkan hanya Allah. Kami cuma bisa berusaha. Tahu nggak, Bu, penyakit yang ada di ibunya ibu gimana? Mertuanya jenengan dipindahkan kepada jenengan. Ya, ini yang dirasakan ibunya jenengan. Sakit, tapi sakitnya di dalam, Bu. Lebih sakit daripada ini. Ini kelihatan, masih bisa diobati, Bu. Istighfar, Bu. Ayo sadar, Bu. Tobat kepada Allah. Ini sudah minta maaf karena tobatnya kita tidak kuat. Minta maaf ke ibunya jenengan. Ayo Bu, diluluhkan dulu hatinya Bu, belajar tawadu. Enggak mau minta maaf. Mau ngapain? Minta maaf. Astagfirullah. Oh, enggak Kita salah bisa kok. kayak gini ayo. Ini loh sahabat, contoh orang yang durhaka sama orang tuanya. Kalau orang sudah durhaka sama orang tuanya, azabnya kontan, bukan hanya di akhirat tapi di dunia langsung. Sama kayak orang yang baik sama orang tuanya, yang tawaduk ke orang tuanya. Wabil walidaini ihsana, yang baik sama orang tuanya, balasannya bukan cuma di akhirat tapi di dunia juga kontan. Lihat orang-orang yang tawaduk ke orang tuanya. Lihat sahabat Nabi yang diangkat menjadi wali, Uwais Al-Qarni. Saking tawaduknya beliau, saking berbaktinya beliau kepada orang tuanya, sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh kepada Sayyidina Umar, ya Umar, nanti setelah saya wafat akan datang satu orang dari luar negeri, dari luar kota Mekah, Madinah. Kalau kamu ketemu orang dengan tanda-tanda ini, mintalah doa kepada beliau. Datanglah Uwais Al-Qarni dengan tanda-tanda yang setelah disebutkan oleh Kanjeng Nabi SAW. Ketika sudah bertemu, Umar bin Khattab bertanya-tanya, amalan apa sampai bisa Kanjeng Nabi Muhammad SAW memuji-muji beliau. Ternyata setelah dicari tahu, beliau adalah orang yang tawaduk kepada orang tuanya. Sampai dalam cerita, beliau tuh berlatih untuk menggendong satu ekor kambing setiap hari. Naik turun gunung, naik turun gunung, naik turun gunung. Untuk apa? Untuk supaya dia bisa kuat untuk menggendong ibunya dari kota dia, dari luar negeri, sampai ke kota Madinah untuk bertemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, dengarkan. Itulah utamanya orang tua, apalagi seorang ibu. Sudah dengar Mbak? Itu loh kisahnya. Sampai juga pasti sudah tahu. Walaupun mertua, itu juga orang tua sampean ketika orang sudah menikah. Orang tuanya bukan cuma orang tua kandung, tapi orang tua. Mertua itu juga orang tua sampean, yang harus sampean berbakti kepada beliau. Tobat lah, Pak. Bapaknya ini mau lah bertobat. Kenapa Mbak tak mau? Dah saya tidak kuat Ustaz, saya suka kilap ini. Nyesel saya ini. Kuncinya cuma satu. Minta maaf kepada ibu dengan tulus, hati yang terbuka, hati yang lapang, minta maaf. Minta maaf. Kalau sampean mau minta maaf sekarang, insya Allah, pasti akan sembuh. Pasti akan sembuh. Karena ridho Rabbi fi ridho walidi wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Ridhonya Allah, Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, dan
Murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Kalau sampean mau Enggak, tawadu, aku nggak mau minta maaf. Ngapain minta maaf? Enggak mau. Ngapain? coba Pak dibujuk. Saya juga pengen sampean tuh sembuh. Saya juga pengen. Sudahlah. Nggak mau, aku nggak mau. Ngapain? Astagfirullah. Kita ngaku kesalahan aja. Daripada sisa kayak gini ya. Ya Allah, seburuk apapun perbuatannya sampean juga tetap saya anggap saudara saya, saudara seumat, sama-sama umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ayo Mbak, ayo. Enggak, aku nggak mau tobat. Aku nggak mau minta maaf sama setua itu. Nggak mau. Ngapain? Sampean nggak mau minta maaf, tapi sampean mau sembuh nggak? Nggak mau. Nggak mau sembuh? Nggak mau sembuh? Biarkan aja lah kalau tak mau sembuh. Ya Allah. Biar cacing-cacing itu masuk semua ke tubuhnya itu. Gimana? Ngeri juga ya. Saya kita minta doa aja, minta maaf. Ayo kalau sampean mau minta maaf, insya Allah langsung sembuh. Wes tau percaya. Soalnya tadi Bang Radi juga pesan suruh dia minta maaf ke mertuanya. Insya Allah langsung sembuh. Obatnya cuma itu, Mbak. Itu tok obatnya. Kita cuma wasilah perantara. Tahu nggak? Pintu surga seorang anak itu di mana? Di kaki seorang ibu. Biarin. Ngapain? Astagfirullahaladzim. Nggak percaya kayak gitu. Nggak percaya? Nggak percaya. Silakan terus nggak percaya, silakan. Allah akan memberikan azab yang lebih kepada jenengan kalau jenengan tidak mau meminta maaf. Apa susahnya sih, Mbak, untuk minta maaf, Mbak? Oh iya nih Mas Goni, saya lupa saya bawa cincin belum tak pakai. Ini ya. Cincin ini yang ditarik sama Bang Radit ya. Ya. Diniatkan untuk pertama sodakoh, yang kedua untuk ihya sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani faqad kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia sudah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, dia niscaya akan bersamaku nanti di surga. Dan diniatkan untuk ittiba, untuk ihya sunnah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah nanti akan dipertemukan, akan dikumpulkan. Amin. Bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah ini cincinnya. Ini Insya Allah sudah di Asma, sahabat, sama Gus Idris, juga sama Bang Radin juga. Selain ini emang sudah tarikan, cuma ditambah lagi Asmanya sama Gus sama Abah, sama Bang Radin. Nah, itu. Ayo gimana Mbak? Tobat Mbak? Masih nggak mau minta maaf? Nggak mau. Pokoknya nggak mau aku. Kalau jenengan nggak mau minta maaf, Allah akan turunkan azab yang lebih pedih Nggak dari ini. percaya, nggak percaya. Master Ferry Nggak percaya sudah kayak gini masih nggak percaya aja. Emang cuma gatel-gatel aja. Saya agak energi sudah terkuras karena selama beberapa hari ini kita diajak Gusnya untuk pengajian terus, makanya saya agak lemes ini, Ustaz. Perjuangannya Master Ferry, ya Allah. Iri saya. Kalau kayak orang kayak saya masih muda ya masih maklum lah. Ini Master Ferry nggak kenal pagi, siang, malam. Ya Allah, sampai saya nggak tahu loh kapan Master Ferry itu tidur, nggak tahu. Ya Jangan Allah. tidur, Ustaz, karena Gusnya itu selalu diundang gitu. Astagfirullah, Masya Allah, salut saya. Kagum saya Master Ferry. Saya juga kagum ini sama Mbak Lala. Jarang ada orang perempuan yang mau jihad, yang mau berjuang, yang mau perang. Ya Allah, walaupun saya kurang setuju kalau Mbak Lala itu ikut, saya kurang setuju. Tapi ya, di balik kekurangannya pasti ada kelebihannya. Ya, diikuti aja lah channelnya Neng Lala Official. Gimana ini? Ya Allah Mbak, ayo Mbak, tobat Mbak. Ayo. Kita maaf aja daripada kesisa kamu gitu. Panas. Ya. Gimana nih Mas Andre? Ya Allah Mbaknya sampean ini. Tose. Ayo istighfar bareng-bareng aja, yuk. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidna ilma
ampun kepadamu ya Allah Panas. atas segala dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, kami memohon ampun kepadamu ya Allah atas segala dosa guru-guru kami ya Allah. Kami mengaku ya Allah, kami hamba yang hina ya Allah. Kami hambamu yang hina ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Diam kalian, kalian diam. Kami hamba-hambamu yang zalim ya Allah. Kami hamba-hambamu yang zalim ya Allah. Ya Allah. Sudah kalian keluar. Kami hamba-hambamu yang durhaka ya Allah. Kami terlihat baik di mata manusia, di mata makhlukmu ya Allah. Tapi ketika kami sendiri ya Allah, kami mendurhakaimu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ketika kami sendiri ya Allah. وهب لنا Ya Allah, jadikan ilmu-ilmu yang kami pelajari ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ilmu yang bisa mengajak umat Nabi-Mu Muhammad SAW kepada kebaikan ya Allah. Ilmu yang bisa bermanfaat untuk umat Nabi-Mu Nabi Muhammad SAW. Ilmu yang menjauhkan kami dari segala keburukan ya Allah. Astaghfirullah minal khotaya. Ampuni hamba-hambamu yang zalim ya Allah. Astaghfirullah Ya Allah, Rabbal baraya. ampuni hamba-hambamu yang durhaka ya Allah. Astaghfirullah minal khotaya. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang terpilih ya Allah. Ya Allah. Hamba-hamba yang mampu mengikuti nabi-nabimu ya Allah. Kekasih-kekasihmu ya Allah. Ya Allah, terimalah amal-amal kami ya Allah. Kami tidak tahu amal kami yang mana ya Allah yang kau terima. Kami tidak tahu ya Allah dosa kami yang mana yang kau ampuni ya Allah. Ya Allah, terimalah istighfar kami ya Allah. Terimalah istighfar kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Hapuslah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Kami mengadu kepadamu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Astaghfirullah Ya Allah, Rabbal hamba tak kuat ya Allah. baraya. Ya Allah, Astaghfirullah minal khotaya. Tolong sama tobat. Mbak, tobat Mbak. Ampun, aku mau tobat. Ya Allah, Aku gak mau yang ini lagi. Mbak tobat ya Mbak ya. Ini mau tobat dengan berkata selawat Allah. Lillahi ta'ala mbak tobatnya nggih. Minta maaf ke ibunya ya. Udah ikhlas ya Mbak. Ya udah, sekarang kalau misalnya Mbak sudah ikhlas, sudah mau menerima kesalahan sendiri, sekarang saya minta tolong Mas Andre diajak ke Ibu ya buat minta maaf. Minta maaf ke ibunya ya Allah sampai Ayo. seperti Ayo ini. Mbak, Mas. Mas Andre Kita diajak. doakan sahabat-sahabat semoga diangkat penyakitnya, Amin. diangkat Amin. Amin. segala kesusahannya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo, Mas Andri, diajak. monggo. Ayo minta maaf ke ibunya. Saya bantu. Astagfirullahaladzim.
minta maaf, minta ridho ke orang tuanya sampai enggak? Ikhlas, akui kesalahan. Cium tangannya, cium kakinya. Ibu, anak-anaknya sudah minta maaf. Apakah jenengan mau memaafkan, Bu? Itulah sahabat, sebesar apapun kesalahan anak, seorang ibu itu pasti akan memaafkannya. Dengar sahabat? Ayo bareng-bareng Pak. Ya Allah. Astaghfirullah minal khataya. Apakah jenengan ikhlas lillahi ta'ala memaafkan anak-anaknya Ibu? Itu Mbak, ibunya sudah memaafkan Mbak. Sering-sering ingat Allah Mbak, jangan pernah mengulangi seperti itu lagi. Pak udah duduk yang manis Pak udah. Alhamdulillah ibunya sudah maafkan, sudah ridho dari beliau. Ya Allah, kalau ibu tahu, bapak tahu sekarang Gus Idris dan Bang Radit sekarang hadir, beliau ada di tengah-tengah kita. Kalau ibu tahu, kalau semua yang di sini tahu, beliau ada hadir di tengah-tengah kita. Ya Allah, mungkin kelihatannya beliau nggak datang, kelihatannya beliau nggak peduli, tapi sebenarnya kalian semua bisa lihat sekarang beliau berdua hadir di tengah-tengah kita. Maka saya minta tolong semuanya kirim Al-Fatihah untuk beliau berdua. Sya'nillah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah, ya semoga gimana perasaannya Mbak, Bapak? Alhamdulillah. Pasti berangsur-angsur akan membaik lagi. Kita serahkan, kita pasrahkan semua kepada Allah. Minta maaf ke ibu sudah, minta maaf kepada Allah. Iya Mbak. Ye. Maaf ya Mbak ya. Jangan maaf kepada kami tidak, Untuk semuanya maaf. kami tidak, gimana ya? Bukan ranah kami ya. Minta maaf kepada Allah, terus minta maaf kepada ibunya. Iya. Sampai itu. Minta maaf juga kepada saudara-saudaranya Mbak. Ya, semoga ini langsung baik. Amin. Insya Allah apa yang dibilang Bang Radit, Insya Allah benar. Setelah Bapak sama Ibu dimaafkan sama bertanya jenengan, bertanya sampean, Insya Allah akan membaik, Insya Allah akan sembuh. Amin, amin, amin. Oh ya Mas, malam minggu langsung ke pondok Mas ya? Ini ke pondok ya. Kalau bisa nanti Mas saya ini juga saya Bawa semua Mas di sini Iya. Pak ya. Karena malam minggu di sana di pondok ada berselawat Ustaz ya. Bukan orang-orang sini, dari jauh, dari mana-mana itu Ustaz ya. Oh, dari mana-mana sudah. Banyak ya. Dari Jember juga ada. Ya. Dari Blitar, dari Kediri banyak. Dari Madura ada. Dari Jakarta pun Ya. juga ada. Ya, Kita berkumpul bersalat bareng-bareng. Oh iya sahabat, itu tadi ya. Muliakanlah orang tua, apalagi seorang ibu, karena doa orang tua itu lebih mustajab daripada 70 wali. betul. Itu dawahnya Al Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Itu sahabat. Yo, Ya udah, udah Ustaz ya. Karena nanti ya pagi-pagi Bu Sidis nanti telepon saya. cek promosi Nonton channel ini. dulu Bang. Promosi Iya. channel. Oh iya. Ntar dulu saya dulu. Baik. Karena kita perlu istirahat. Pagi-pagi Gus Sidis, "Bang Ferry, bangun. OTW sudah diundang orang." Makanya Gus Idris kenapa tak hadir di sini? Sibuk dengan pengajian. Ya udah, semoga barokah silaturahim. Amin. Barokahnya ridho dari orang tua, barokah dari Al-Qur'an, dari sholat yang kita bacakan. Semoga kita semua mendapatkan syafaat, Amin, amin. mendapatkan ridho. Amin. Semoga juga yang sekarang diberikan ujian Amin. selalu diberikan ketabahan, kesabaran, dan semoga lekas sembuh. Gitu aja. Oh ya, sebelum itu Belum. Oh, belum. Tunggu. Tadi itu Kita- apa? Ngomong apa tadi? Promosi channel. Promosikan dulu. Neng Lala official. Neng Ya, Lala jangan official. lupa subscribe ya sahabat. Ini Mas Mas Ferry Ferry official. official, ini Umi Lifah official. Oh iya sahabat, bagi yang berminat ini cincin yang tiada duanya, karena ini dari kakeknya Bang Radit sahabat. Ya Allah. Langsung siapa yang memiliki ini dia akan diikuti, bukan diikuti. Ya, dapat barokahnya dibaca. Dapat barokahnya dari kakeknya Bang Radit. Yang penting Yang percayanya menjaga. tetap la La haula haula wala quwata illa illa billahil aliyil azim. La Yaudah, itu ilaha sahabat. illallah. Belum. Yang Selamat malam Segera. Mbak Lala. Udah. Ya oke sahabat ya, jangan lupa karena pembangunan Masjid Riful Jannah itu masih perlu biaya yang lebih banyak sahabat ya. Barangkali saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku ingin membantu pembangunan Masjid Riful Jannah, silahkan langsung menghubungi nomornya admin ya. Ya, Belama Lala. Berapa Pak Lama? Pak Lala. oh ya sahabat, ini dikasih kakeknya Bang Radit langsung. Kalau yang satunya mana? Ini. Jangan dipakai. Duh, kok jangan dipakai. Ini Sunnah tuh- Nabi, Kak. Ini sudah apa ya? Ini penarikan yang dikhususkan untuk sahabat-sahabat ya. Bagi yang membutuhkan langsung hubungi admin ya sahabat di 0813-333-22776. Sekali lagi 0813-333-22776. Langsung hubungi admin karena ini tidak ada duanya sahabat ya. Eman-eman. Ya, Monggo langsung saja. sebelum ditutup, saya minta Al-Fatihahnya yang pertama buat Abah Rodi sekeluarga, buat Gus Idris Al-Marbawi sekeluarga, dan untuk seluruh santri-santri beliau agar selalu diberi istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillah lana wal humul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
Ya udah sahabat, saya mau lanjut ngopi sama Mas Andri habis ini. Syukron, walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.